sehat hari ini? Alhamdulillah sehat ya. Maaf Ibu, saya hari ini mengganggu waktu Ibu, mau wawancara tentang bagaimana kasus-kasus dilema etika atau bujukan moral yang ada di SD Negeri Dona 04. Jadi menurut Ibu, bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang ada di SD Negeri Dona 04 itu sebagai dilema etika atau sebagai bujukan moral Ibu? Ketika kita menemui kasus, kita harus bisa memilah kasus-kasus itu yang termasuk dilema etika atau bujukan moral. Kalau dilema etika itu kan benar-benar kalau ini kita harus berhati-hati dalam membuat keputusan. Artinya ketika ada kasus-kasus yang masuk ke dilema etika, kita harus dapat artinya mengidentifikasi kasus itu seperti apa. Terus mencari data, artinya bahwa kasus itu seperti apa yang terjadi, terus mencari data sehingga ketika semua data yang merujuk ke kasus tersebut kita dapat mengambil keputusan yang tepat. Berarti memang harus diidentifikasi, terus dicari datanya, dianalisa juga. Terus Ibu bagaimana menjalankan pengambilan atau pengujian keputusan di sekolah Ibu dengan adanya dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Yang pertama, kita kalau itu memang masuk ke dilema etika, itu kita harus setelah kita menganalisa atau mencari data-data, kita harus mencari keputusan yang ibaratnya tidak merugikan banyak orang, tapi atau yang beresiko lebih sedikit. Jadi ketika keputusan itu tidak merugikan orang banyak, tetapi memprioritaskan itu tadi. Tapi ketika kalau yang sudah masuk ke bujukan moral, kita sudah ibaratnya gampang lah kalau misalkan kita ini keputusannya bisa langsung dilaksanakan, gitu. Bisa langsung diambil, Terus apa langkah-langkah atau prosedur yang biasanya Ibu ambil selama ini untuk mengambil suatu keputusan? Ya tadi pertama mengidentifikasi, terus pengumpulan data, bisa cross check dengan cara cross check yang lagi bersinggungan atau kasus apa itu, terus dengan mencari solusi juga, terus baru kita akan mengambil keputusan. Mungkin juga dengan sistem coaching bisa kita. Terus hal-hal apa yang selama ini Ibu anggap sebagai hal yang efektif dalam Ibu mengambil suatu keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika yang terjadi di SD Dona 4 ini? Yang pertama kita pendekatan dengan yang berkasus lah, ibaratnya kita dekati dulu, kita tanyakan apa masalahnya, mengapa bisa terjadi kan, gitu kan. Nanti ketika itu kita mungkin bisa memberi alternatif untuk menyelesaikan kasusnya begitu, atau kita setelah mereka itu mengutarakan, kita jadi bisa memilah mana yang harus segera diputuskan atau Terus yang menjadi tantangan Ibu selama Ibu akan mengambil suatu keputusan itu apa saja? Tantangan ya ada, kita kan di dalam sekolah banyak karakter orang
orang yang berbeda-beda, kita harus bisa menyelami karakter masing-masing seperti apa penanganannya. Tentu tiap orang akan berbeda penanganannya ketika dia berkasus kan ya. Jadi atau misalkan memberi ketika itu memang kok sama-sama benar atau memang sama-sama baik, tapi kita harus bisa memberi memahamkan bahwa ini loh yang kenapa kita mengambil atau saya mengambil keputusan A yang kenapa tidak B, karena A itu berisiko lebih kecil atau lebih positifnya lebih, setelah dianalisa positifnya akan lebih banyak gitu, segi positifnya gitu. Jadi dampaknya iya dampak dampak harus, jadi ibaratnya kita memberi solusi tapi kita tidak tahu alasannya kan, berarti mereka menduga-duga gitu kan. Terus apakah ibu memiliki jadwal dalam ibu mengambil suatu keputusan ibu untuk menyelesaikan kasus dilema etika itu? Ada jadwal-jadwal tertentu mungkin dalam satu minggunya, atau bagaimana ibu, atau langsung diselesaikan? Kita lihat kasusnya dan tidak terjadwal. Kita tidak setiap hari berkasus ya. Kita amati dulu, misalkan kok suatu tentang kedisiplinan umpamanya. Kita amati dulu, kita tidak dijadwalkan, tidak begitu misalkan terlambat kita langsung tegur. Kita juga masih ada rasa lah ya. Jadi kita lihat dulu, kita amati seperti apa. Tapi kalau toh nanti sudah ini nanti ditegur, misalkan mungkin dengan teman bisa saja kan, kadang teman kan bisa membantu ya. Itu nanti kalau memang sudah tidak bisa ya baru kita dari hati ke hati lah kita. Jadi tidak semua tidak bisa terjadwal, kecuali jadi begitu ada kasus yang memang harus segera ditangani, segera ditangani. Tapi kalau memang kita misalkan ada kasus yang masih bisa ditolerir, kita diamati dulu. Terus prosedur yang ibu jalankan untuk menyelesaikan kasus-kasus yang ada di sekolah ini apa saja ibu prosedurnya? Ya misalkan dengan kasus umpamanya, kasus kan tidak hanya tentang guru ya, bisa semua yang ada di warga sekolah. Mungkin dengan misalkan kasus yang berkaitan dengan siswa umpamanya ya, berkaitan dengan siswa, kita lihat kasusnya tadi yang awal tadi kan identifikasi data dulu. Tapi ketika memang kasus itu tidak ini, nanti kita panggil. Misalkan pertama kita mungkin kalau misalkan anak, kita panggil kedua belah pihak, kita cross check kan, di cross check. Tapi kalau masih misalkan ada, nanti bisa kita panggil orang tua misalkan. Kalau karena kita masih di situ juga, kalau misal masih buntu atau belum bisa menemukan jalan keluar, kita bisa bantuan kan. Wakil murid kan ada komite gitu kan, bisa kalau memang kalau memang belum bisa tertangani sendiri, atau mungkin bisa juga dengan bantuan guru gitu kan, juga nanti guru komite mungkin kalau masih belum bisa, nanti kita bisa ada pengawas sekolah, atau nanti yang lebih jauh lagi mungkin sampai ke dinas melibatkan stakeholder. Kalau memang tidak bisa diatasi sendiri, kita biasanya ibu kalau menyelesaikan suatu permasalahan di sekolah ini, apakah ada seseorang yang membantu atau hanya itu keputusan itu berdasarkan dari ibu sendiri? Tentu tidak, karena kita lihat kasusnya juga kan. Kalau memang tentang yang bisa saya tangani sendiri kita, tapi kalau misalkan itu jelas kita bantuan, terutama guru, warga sekolah lah ya, guru itu saja ya, khususnya otomatis karena apa, guru itu sebagai partner saya untuk ini di sekolah. Jelas kita akan meminta ketika ada kasus, saya juga akan melakukan dengan guru-guru, ini ada kasus seperti ini,
baik monggo mungkin ada yang berpendapat baiknya seperti apa. Insya Allah kalau banyak pendapat insya Allah akan membuat ketika suatu kasus yang memang atau kasus yang memang sulit atau memang susah itu insya Allah dengan berbagai pendapat insya Allah akan mempermudah membuat keputusan. Jadi kita tetap terbuka dengan pemasukan gitu, saran gitu, masukan gitu. Terus dari semua yang sudah Ibu sampaikan, pembelajaran apa yang Ibu dapat dari pengalaman Ibu dalam menangani suatu kasus dengan mengambil keputusan atau menguji keputusan itu, Ibu? Yang pertama tentu kita harus pelajaran pertama semua kita itu bekerja itu bareng, artinya kayak teamwork lah bahasa Inggrisnya gitu ya. Tapi kalau misalkan itu yang pertama harus kolaborasi, baik dengan berkolaborasi dengan teman-teman guru, dengan komite ketika menyelesaikan kasus-kasus yang memang kita sulit untuk membuat keputusan itu kita perlu berkolaborasi. Itu penting sekali ya. Terutama berkolaborasi dengan warga sekolah. Semua warga sekolah. Jadi Bu, kiranya hanya itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih sekali Ibu sudah memberikan waktu untuk saya wawancara. Dan ada pembelajaran juga yang dapat saya petik dari wawancara kita kali ini. Yang paling penting adalah kolaborasi, win-win dalam masalah, dan suatu masalah itu juga harus kita analisis dulu, kita identifikasi dulu permasalahannya. Terima kasih sekali Ibu atas waktunya. Sama-sama. Mereka semangat, harus semangat. Insya Allah tetap semangat. Matur nuwun Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu Mei. Waalaikumsalam. Bagaimana kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Bu, seperti kemarin yang saya telepon lewat Ibu, maaf hari ini saya izin untuk wawancara Ibu tentang bagaimana mengambil keputusan untuk kasus di di SD Negeri Donan 03. Untuk pertanyaan yang pertama Ibu, bagaimana cara Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang ada di sekolah Ibu itu termasuk dilema etika atau bujukan moral? Misalnya seperti contoh-contoh anak tidak naik kelas karena memang kemampuannya terbatas, kemudian kehadirannya jarang masuk, dan orang tua kebetulan menerima sehingga selesaikan masalahnya. Kemudian contoh untuk Bapak Ibu guru mungkin ya karena sudah sudah pembinaan insya Allah alhamdulillah Bapak Ibu guru sudah tertib untuk berangkatnya, kehadirannya sudah tertib dan ada jadwal piket juga. Jadi setiap harinya memang jadwal Bapak Ibu. Terus Ibu, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan atau pengujian keputusan itu di sekolah Ibu? Ya, kalau misalnya tadi anak yang tidak naik itu sebelumnya guru menyampaikan ke kepala sekolah, kemudian memanggil orang tua untuk diberi penjelasan, kemudian dimusyawarahkan di sekolah pada rapat dimusyawarahkan dengan semua dewan. Apa langkah-langkah yang Ibu ambil
Ya, seperti tadi itu. Iya, Oke, berarti dia- pertama dengan ibu guru kelasnya, kemudian manggil orang tua, kemudian dirapatkan dalam rapat dewan Terus hal-hal apa yang mungkin ibu anggap efektif ibu dalam ibu mengambil suatu keputusan? Untuk lebih yang paling efektif memang memanggil orang tua ya, karena masalahnya kan dengan orang tua, kalau anak sampai tidak naik kan kadang orang tua merasa merasa malu, sedih karena anaknya tidak naik seperti itu. Jadi sehingga perlu orang tua dipanggil ke sekolah. Jadi dengan berkomunikasi dengan orang tua, ibu. Terus yang menjadi tantangan ibu nopo dalam ibu mengambil suatu keputusan ibu. Nah ini dalam menghadapi orang tua, kadang kan orang tua tidak bisa menerima keadaan seperti itu. Nah ini perlu penjelasan yang betul-betul bisa dimengerti orang tua. Meyakinkan orang tuanya itu iya, ibu ini yang berat. Memang kebanyakan orang tua ya pengennya anaknya Anaknya naik. naik, tapi tidak tahu bahwa anak tersebut memang kemampuannya terbatas, terus belum bisa memahami, kemudian kehadirannya sering tidak masuk. Iya, itu yang paling penting kehadiran itu. Kadang orang tua tidak mau mengerti seperti itu. Ibu, apakah ibu memiliki jadwal dalam menyelesaikan suatu permasalahan ibu dalam mengambil keputusan, atau selesai dalam waktu itu juga ibu biasanya? Diusahakan selesai dalam waktu itu juga. Kalau misalnya untuk kenaikan itu memang kan dirapatkan dulu. Nah harus selesai sebelum pengambilan rapor. Ini memanggil orang tua dulu, diberi penjelasan, disampaikan bahwa kemampuan anak seperti ini, terus dengan alasan lain-lain, kemudian orang tua bisa menerima, sehingga ketika pembagian rapor orang tua sudah tidak kaget lagi. Jadi untuk penyelesaian itu memang tidak dijadwalkan. Ya, kalau memang belum selesai nanti pada hari berikutnya. Jadi langsung gitu. Selesai pada saat itu juga. Diusahakan langsung selesai. Terus ibu, apa ada seseorang yang mungkin membantu ibu dalam ibu mengambil suatu keputusan, atau hanya ibu sendiri? Ya dengan guru senior, dengan teman seperti itu, sharing dengan teman yang lebih senior seperti itu, atau yang pengalamannya lebih banyak lagi seperti itu. Terus dari semua yang sudah ibu sampaikan, pembelajaran apa yang dapat ibu petik dari pengalaman-pengalaman itu dalam mengambil keputusan yang ada di SD Donan 03 ini ibu? Ya, pembelajarannya saya harus bisa menjadi karena saya yang dituakan di sini, jadi bisa menjadi contoh, menjadi teladan bagi guru-guru dan murid-murid di SD Donan 03 ini, bahwa dalam mengambil suatu keputusan itu tidak gegabah. Jadi harus perlu pertimbangan, perlu permusyawarahan, terus perlu pendampingan bersama. Itu juga saya dapat dari rekan-rekan sesama kepala sekolah, mungkin kan sering ketemu, sering sharing, pas K3 pas pertemuan rakor jadi bisa saling mungkin ibu Meli mungkin hanya itu pertanyaan dari saya. Terima kasih sekali ini atas waktunya, dan dapat saya petik juga pembelajaran dari ibu, pengalaman ibu itu juga merupakan suatu pembelajaran bagi saya.
Ampun mau sangat Ibu Mei. Mohon maaf apabila kurang berkenan untuk jawaban-jawaban saya. Atur nuwun sanget nggih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.